Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar dan pemirsa yang budiman, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali bersilaturahim lewat kegiatan yang mulia ini. Semoga Allah senantiasa mencurahkan keberkahannya kepada kita semua, keluarga kita, dan seluruh saudara-saudara kita yang lainnya. Amin. Hadirin, pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan membaca dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah ayat 244 dan 245. Pada ayat yang ke-244 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Dan berperanglah kalian di jalan Allah. Dan ketahuilah bahwasanya Allah itu Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Seperti yang tercatat dalam sejarah bahwa Rasulullah SAW dalam mendakwahkan Islam ini penuh kebijakan, bijaksana, bahasa yang santun. Karena memang demikianlah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan dalam persoalan dakwah itu, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang, berdakwalah kalian ke jalan Allah dengan cara yang hikmah, bijaksana, wal mau'izatil hasanah, dan dengan memberikan peringatan-peringatan yang baik. Orang-orang Arab juga sangat mengetahui kualitas moralitas dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka memberi gelar Rasulullah dengan Al-Amin karena Rasulullah tidak pernah berdusta di dalam tutur kata dan perbuatan beliau. Rasulullah sangat santun terhadap mereka. Namun demikianlah mungkin yang menjadi sunnatullah, bahwa dalam dakwah kebaikan itu ada saja hambatan-hambatan yang tentu dimainkan oleh para syaitan, iblis laknatullah dengan para pengikutnya. Tentu hambatan dan tantangan yang terbesar adalah mereka berusaha untuk menyiksa, melakukan penyiksaan, bahkan pembunuhan terhadap sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang masuk Islam. Saking seringnya terjadi perbuatan aniaya dan pembunuhan itu, maka seorang sahabat, beliau mendesak Rasulullah SAW untuk melawan. Tetapi Rasulullah menyatakan kepada sahabat tadi, ini belum bisa kita lakukan karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan para hadirin sekalian.
Allah nyatakan di dalam surah Al-Hajj ayat 39. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Diizinkan orang-orang yang diperangi itu untuk juga berperang, mengangkat senjata. Karena mereka dizalimi. Dan Allah memberi jaminan wa innallaha ala nasrihim laqadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa untuk menolong mereka orang yang dizalimi itu. Jadi para hadirin, pemirsa yang dirahmati Allah, hal yang seperti ini tentu bisa saja berulang-ulang terjadinya. Dakwah yang tadinya dengan penuh bijaksana, damai, sentosa, tetapi karena ada pengikut syaitan laknatullah, dan pengikut syaitan ini memainkan peranannya, menghalang-halangi, menindas para da'i, para duat ini, maka tentu harus ada upaya-upaya pembelaan diri. Itulah sebabnya dalam persoalan perang ini, senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala melekatkan fi sabilillah, wa qatilu fi sabilillah, berperanglah kalian di jalan Allah. Artinya, benar-benar peperangan yang terjadi itu tidak lepas daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meringan-ringankan terjadinya peperangan itu. Jangan karena hanya kesulitan kecil, tantangan yang kecil, lantas umat Islam ingin memulai peperangan itu. Ini tidak syar'i. Tidak syar'i. Tidak syar'i itu artinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah juga menjelaskan bahwa orang yang berperang karena marah, karena mau balas dendam, karena mau dibilang pemberani, jagoan, itu semua bukan fisabilillah. Benar-benar fisabilillah adalah li'a'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimah-kalimah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah, ulama kita menyatakan, jumhur ulama menyatakan bahwasanya ayat ini memang awalnya ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza khitabun li ummati Muhammad, tetapi ini juga ditujukan kepada umat pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya hendaknya kalau terjadi peperangan itu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yunwa bihi an takuna kalimatullahi hiyal ulya, dan peperangan itu terjadi, dilakukan, tak lain tujuannya adalah untuk agar kalimat Allah yang mulia ini menjadi tegak. Menjadi tegak. Tentu mereka-mereka yang korban di dalam fisabilillah ini tidak diragukan. Kalau niatnya ikhlas lillahi ta'ala, maka fahuwa syahid. Dia meninggal dalam keadaan syahid. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa'alamu annallaha sami'un alim. Ketahuilah, Allah maha mendengar, lagi maha mengetahui. Artinya jemaah sekalian, bahwa seluruh proses yang terjadi berkaitan dengan pembelaan dan untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai dicampuri dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada niat ataupun tutur kata yang tidak berkenan yang bisa menodai perjuangan fi sabilillah. Jangan sampai ada keinginan-keinginan yang lain yang tidak berkesesuaian dengan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, muslimat, para hadirin dan pemirsa yang dirahmati Allah. Ada keterangan yang menjelaskan
hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di situ diceritakan bahwa pada hari kiamat ada 3 orang yang didatangkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang pertama yang didatangkan kepada Allah untuk ditanyai, Allah bertanya kepada mereka, apa kelebihanmu semasa hidup di dunia? Orang itu menjawab, ya Allah, saya banyak bersedekah lillahi ta'ala, karena engkau ya Allah. Allah yang maha mengetahui memberikan jawaban, kadzabta, kamu bohong. Kamu banyak bersedekah karena kamu mau dibilang dermawan. Dan orang sudah memuji-muji engkau. Namamu sudah banyak tertulis di batu-batu pualam. Bahwa kamulah, karena kamulah sehingga masjid ini, sehingga bangunan ini bisa berdiri. Tertulis namamu di situ. Kamu sudah dapatkan di dunia. Di akhirat tidak dibutuhkan yang seperti itu lagi. Kemudian berlanjut kepada manusia kedua yang didatangkan oleh Allah dan ditanya, apa amalan andalanmu di dunia ini? Dia menjawab bahwa ya Allah, saya sering menunaikan ibadah haji. Saya sering berumrah ya Allah karena engkau. Allah yang maha mengetahui memberi jawaban. Kadzabta, kamu bohong. Kamu berhaji, kamu sering kali berumrah. Disebabkan karena kamu mau dipuji, mau dibilang. Berkali-kali orang memanggil, melekatkan namamu dengan ibadah hajimu, ibadah umrahmu. Banyak kemuliaan yang orang berikan kepada kamu dan kamu dapatkan disebabkan karena seringnya kamu melakukan ibadah haji dan umrah. Tentu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian didatangkan orang yang ketiga dan ditanya, apa amalanmu di dunia ini yang kamu banggakan? Kemudian orang itu menjawab, ya Allah, saya ini mati berperang karena membela agamamu. Allah yang maha mengetahui memberi jawaban, kadzabta, kamu bohong. Kamu berperang karena mau dibilang pemberani. Kamu berperang karena mau dibilang pahlawan. Kamu berperang karena ingin mendapatkan sesuatu. Semua sudah kamu dapatkan. Di sini tidak dibutuhkan lagi hal yang seperti itu. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk benar-benar kita kembali menjernihkan niat kita lillahi ta'ala. Dan ini bukan pekerjaan mudah. Diperlukan perjuangan dan kesungguhan untuk senantiasa kita mendasari seluruh aktivitas kita. Bukan hanya aktivitas yang besar, tapi aktivitas yang kecil pun juga harus kita dasari dengan niat lillahi ta'ala. Sejak dari dini Rasulullah menyatakan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Seluruh amalan-amalan itu tergantung dari niatnya dan seseorang mendapatkan ganjaran dari Allah sesuai dengan apa yang dia niatkan. Bahwa yang kita lakukan ini hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ada yang kita peroleh dari dunia, dari pekerjaan kita, dari aktivitas kita, itu karena Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Allah Maha tahu kebutuhan-kebutuhan kita. Sehingga dengan aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah membalas dengan memberikan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan dunia ini. Tetapi kita melakukan sesuatu bukan karena urusan duniawi semata. Tidak. Ini yang lepas daripada niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun aktivitas kita. Sekali lagi, apapun aktivitas kita. Hendaknya diawali dan dinasari karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, hadirat, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah. Selanjutnya, di ayat yang ke-245 Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan,
Man dzalladzi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganjarannya dengan lipat ganda yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut. Allah yang menahan rezeki seseorang dan Allah yang membentangkan rezeki seseorang. Wa ilaihi turja'un. Tapi ingatlah, kepada Allah kalian semua dikembalikan. Ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan ayat ini, para hadirin yang berbahagia. Yang pertama adalah peristiwa yang berkaitan dengan salah seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini beliau pedagang yang sukses. Beliau miliarder. Ya. Tetapi ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak diragukan. Pada suatu saat di musim paceklik dan orang-orang Islam semua pada bersiap-siap untuk melanjutkan perjuangannya fisabilillah. Pada saat itu pula datang kafilah dagang Utsman bin Affan dari Syam. Diceritakan bahwa ada 100 ekor unta syarat dengan muatan. Muatannya adalah muatan yang dibutuhkan untuk keperluan hidup sehari-hari. Sebelum memasuki kota Mekah, kafilah dagang itu dihadang oleh rombongan pedagang dari orang-orang kufur. Dia menawarkan kepada Utsman bin Affan agar dagangannya itu tak usah dibawa masuk ke dalam kota Makkah. Cukuplah mereka sekarang yang membelinya di sini. Kita istilahkan sekarang ini dengan istilah para tengkulak. Tengkulak ini yang menghadang kafilah dagangnya Utsman dan menawarkan untuk mereka beli 3 kali lipat. 3 kali lipat dari harga modal dari Utsman bin Affan. Apa jawaban Utsman bin Affan? Beliau menyatakan, maukah kalian membeli 700 kali lipat? Mereka tersentak kaget dan berkata, siapa gerangan? Orang yang mau membeli 700 kali lipat. Ini gila. Dengan tenang dan tegas, Utsman menyatakan bahwa Allah yang siap menggantikan dan membeli kafilah dagang ini 700 kali lipat. Beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Mathalul ladzina yunfiquna fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebutir benih. Benih ini tumbuh ada 7 tangkai. Setiap tangkai berbuah 100 butir. 100 kali 7, 700. Tetapi ayat itu menyatakan kembali, wallahu yudha'ifu liman yasha'. Allah melipat gandakan lebih dari itu lagi bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka para tengkulak ini tak sanggup untuk berkata-kata sedikit pun juga. Berangkatlah kembali kafilah dagang Utsman bin Affan ini memasuki kota Mekah. Dan beliau menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Utsman bin Affan menyatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah,
Hadhihi lil muslimina kulluh. Ini seluruh untuk orang-orang Islam ya Rasulullah. Jamaah yang dirahmati Allah. Hadirin dan pemirsa yang budiman. Ini contoh yang pertama yang diabadikan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu sepanjang zaman, karena ini hadis Rasul, maka sepanjang zaman akan senantiasa dikenang, diketahui oleh orang-orang Islam. Yang kedua, ada pula seorang sahabat yang bernama Abu Ad-Dahdah. Abu Dahdah. Abu Dahdah ini pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fidaku abi wa ummi ya Rasulullah." Aku tebus bapak dan ibuku ya Rasulullah. Innallaha yastaqriduna wa huwa ghani 'anil qard. Sesungguhnya Allah itu minta pinjaman. Padahal dia Allah itu maha kaya. Qala, Rasulullah menyatakan, "Naam ya." Allah memberi peluang supaya kalian bisa memberi pinjaman. Yuridu ayyudkhilakumul jannata bih. Karena Allah ingin memasukkan kalian semua ke dalam surga dengan pinjaman yang Anda berikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Allah memang maha kaya. Tapi Allah menginginkan supaya kalian dimasukkan ke dalam surganya. Qala, Abu Dahdah berkata, "Fa inni in aqradtu rabbi qardan yadmanu li bihi wa li sibyati ad-dahdah ma'iyal jannah." Jika saya memberi pinjaman kepada Tuhanku, apakah dia menjamin aku dan keluargaku semua masuk ke dalam surga? Qala, Rasul menjawab, "Naam, ya." Qala, Abu Dahdah berkata, "Fanawilni yadak." Berikan saya tanganmu ya Rasulullah. Fanawalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadahu. Maka Rasulullah pun juga memberikan tangannya. Faqala, lantas dipegang oleh Abu Dahdah tangan Rasulullah itu dan dia berkata, "Inna li hadiqataini." Sesungguhnya aku ya Rasulullah mempunyai dua kebun. Ahaduhuma bisafilah. Salah satu di antara dua kebun itu dia berada di tempat yang tinggi, wal ukhra di tempat yang rendah, wal ukhra bil aliyah, dan satunya lagi berada di atas tempat yang tinggi. Wallah, demi Allah, la amliku ghairahuma. Saya tidak punya lagi kebun selain daripada dua itu ya Rasulullah. Qad ja'altuha qardan lillahi ta'ala. Aku jadikan kebunku itu sebagai pinjaman untuk Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda kepada Abu Dahdah, "Ijal ahadahuma lillahi." Jadikan salah satu di antara keduanya itu karena Allah, pinjaman karena Allah, wal ukhra da'ha ma'isyatan lak, dan yang satunya lagi biarkanlah untuk keperluan hidupmu, menutupi kebutuhan hidupmu, wali iyalika, dan juga untuk keluargamu. Qala, Abu Dahdah berkata, "Fa ashhaduka ya Rasulullah." Aku mempersaksikan engkau ya Rasulullah. Inni qad ja'altu khairaha lillahi ta'ala. Aku jadikan salah satu kebunku yang terbaik itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa haitun fi 600 nakhlin. Di dalam kebun itu ada 600 pohon kurma yang sedang berbuah. Qala, kemudian Rasulullah berkata, "Idzan yajzi'aka Allahu bihil jannah." Jika demikian, maka Allah membalas engkau dengan surga. Fantalaqa Abu Dahdah hatta ja'a Ummu Dahdah. Kemudian Abu Dahdah pun juga pergi. Kemudian setelah itu datanglah istri dari Abu Dahdah itu
ma'asibiyaniha, bersama dengan anak-anaknya, fil hadiqati, dia mendatangi, mereka semua mendatangi kebun. Kemudian mereka berkata bahwa kebun ini sudah dipinjamkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, perjuangan di jalan Allah tentu sering membutuhkan bantuan dana, membutuhkan dana. Dan tidak menutup kemungkinan perjuangan yang besar itu tentu membutuhkan pula dana yang besar. Karenanya memberi pinjaman kepada Allah bukan berarti bahwa memberi pinjaman langsung kepada Allah. Tidak. Tetapi memberi pinjaman kepada Allah maknanya adalah memberi pinjaman untuk menunjang perjuangan di jalan Allah. Agar perjuangan ini bisa menjadi kuat, kokoh, dan sukses dengan sokongan-sokongan dana itu. Jadi bukan hanya sekedar bantuan tenaga, bukan hanya sebatas bantuan pikiran, tetapi juga bantuan finansial sangat dibutuhkan dalam suksesi perjuangan fisabilillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagi yang mempunyai kelebihan-kelebihan dana, tentu peluang bagi mereka untuk memberikan pinjaman-pinjaman itu. Pinjaman dalam artian bahwa bisa jadi bahwa yang dia berikan itu nanti, yang dia berikan itu fisabilillah, akan kembali kepada pemiliknya. Tetapi itu hasil dari apa yang dia pinjamkan itu tentu digunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bagaimana lagi dengan orang yang bersedekah seperti yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Jadi Utsman bin Affan itu bukan memberi pinjaman, tetapi dia mensedekahkan. Dia mensedekahkan dagangannya yang berjumlah 100 ekor unta syarat dengan muatan. Dia sedekahkan secara keseluruhannya kepada kaum muslimin melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Dahdah, maka dia pinjamkan kebunnya yang lagi berbuah. Di dalamnya ada 600 pohon kurma yang lagi berbuah, sedang berbuah. Tentu kurma-kurma ini, baik buahnya maupun hasil penjualannya dibutuhkan untuk menunjang perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, mari kita berdagang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena inilah perdagangan yang terbaik. Semoga Allah merahmati kita semua. Adanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.